mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari mencari keridhaan Allah adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW adalah mencari ilmu. Maka santri dan santriwati yang hadir pada malam hari ini adalah salah satu orang yang mengamalkan perintah baginda Nabi Muhammad SAW dan juga menjalankan ibadah yang Allah perintahkan. Salawat tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan berkat salawat yang kita bacakan, semoga kita menjadi orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Melanjutkan kajian seperti biasa pada malam hari ini adalah pengajian kitab tauhid, yaitu kitab Aqidatul Awam karangannya Syekh Ahmad Abdul Marzuki Al-Makki, salah satu kitab yang sangat familiar, kitab yang sangat umum dipelajari di pesantren-pesantren, karena ini adalah salah satu kitab dasar yang harus kalian pelajari, apalagi kalian sebagai generasi penerus bangsa yang Islami. Maka hendaknya kalian tahu dasar-dasar akidah kita, yaitu akidah Islam. Di situ dibahas berkaitan tentang keimanan, baik iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada para malaikat, juga beberapa kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi-nabinya. Di situ juga nanti dibahas tentang salah satu keimanan, penguji keimanan kita adalah iman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW yang selama ini kita kaji dari beberapa pertemuan sebelumnya. Di malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW yang mana di pertemuan sebelumnya kajian kita sampai kepada perjalanan Rasulullah perjalanan Rasulullah naik ke langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah naik ke langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, di situ Rasulullah bertemu dengan beberapa umat yang salah satu adalah gambaran dari umatnya Rasulullah SAW, yaitu umat yang mana wajahnya hitam dan umat yang lain wajahnya putih. Maka dikatakan siapakah itu yang wajahnya putih dan siapakah itu yang wajahnya hitam yang dijumpai oleh Rasulullah dan malaikatnya. Maka dijelaskan oleh malaikat Jibril, amma haula'il baydul wujuh faqawman lam yalbisu imanuhum bidzulmin. Mereka itulah satu kaum yang wajahnya putih adalah orang yang tidak mencampur keimanannya dengan kezalimannya. Maka imannya masih murni seperti wajahnya, putih dan indah. Sedangkan orang-orang yang hitam wajahnya adalah orang-orang yang mempunyai keimanan kepada Allah, akan tetapi imannya bercampur dengan kemaksiatan. Itulah gambaran orang-orang yang nanti wajahnya menghitam, tapi sekalipun imannya tadi bercampur dengan kemaksiatan, ternyata setelah dia mandi di sungai yang Allah sediakan, yaitu sungai rahmat, sungai nikmatullah, dan salah satu sungai yang syaraban tahura, orang yang minum pasti akan segar sampai hari kiamat.
Setelah mandi di sungai-sungai tersebut, wajah dia yang sebelumnya menghitam, wajahnya yang sebelumnya memerah, berwarna-warni karena dicampur dengan kemaksiatan, berubah menjadi putih seperti kawannya yang lain. Itulah gambaran umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelahnya dikatakan tsumma rufi'a ila sidratil muntaha. Setelah Rasulullah naik ke langit yang ke-7, Rasulullah naik lagi. Dikatakan disinilah naik lagi ke tingkat selanjutnya, yaitu ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya, ini sebenarnya sebuah istilah yang tidak bisa kita artikan secara bahasa saja. Sidratul Muntaha, sidrah itu pohon bidara. Sidrul, pohon bidara. Muntaha itu tempat paling puncak. Jadi Sidratul Muntaha adalah pohon yang paling puncak. Itu kalau arti bahasa. Apakah Sidratul Muntaha seperti itu? Wallahu a'lam. Jangan tambah di surat, nanti selesai nanti. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Rasulullah naik ke langit yang selanjutnya, di situ ke Sidratul Muntaha. Wa ilaiha yantahi ma ya'ruju minal ardi fa yuqbadu minha wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fawqin fa yuqbadu minha. Sidratul Muntaha adalah tempat di situ menampungnya sesuatu yang dari bumi naik ke atas langit. Dikatakan ma ya'ruju minal ardi fa yuqbadu minha. Jadi sesuatu benda-benda yang dari bumi naik ke langit, disitulah ditampung di Sidratul Muntaha. Apapun itu, baik itu rohnya, nyawa, benda-benda dan lain sebagainya. Katakan seperti itu. Wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fawqin. Di situ juga tempat turunnya, ya, tempat turunnya sesuatu yang turun dari atas menuju bawah. Dari atas, ketika dari atas, dari langit turun ke bawah ini juga ditampung ila Sidratil Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu kalau gambarannya apakah ada di atas? Tidak juga. Apakah ada di bawah? Tidak juga. Karena saking besarnya Sidratul Muntaha, dari bawah sampai ke atas. Maka ada yang mengatakan, ada beberapa pendapat di sini. Salah satunya adalah Sidratul Muntaha itu ada yang mengatakan di langit yang ke-7, tempat Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan Sidratul Muntaha itu ada di langit yang ke-6, berarti di bawahnya. Jadi setelah Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit yang ke-7, turun lagi ternyata. Ada yang bilang seperti itu. Terus ada pendapat yang lain, wajah bainahuma. Ada pendapat yang menggabungkan dua pendapat tadi. Pendapat yang ketiga adalah al-samuha wa al-samuha bisa. Dahannya atau batang pohonnya itu ada di langit yang ke-6. Wa farquha bisa, cabang rantingnya ada di langit yang ke-7. Tapi pendapat yang sahih adalah Rasulullah naik ke langit di atasnya langit yang ke-7. Ada yang bilang langit yang ke-8. Makanya wakila surga itu ada 8 tingkatan, bukan ada 7. Sekalipun ada yang bilang surga itu 7. Beberapa riwayat ada bilang surga itu 8 tingkatan. Ada yang bilang surga itu 7 tingkatan. Kembali lagi. Setelah Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, naik lagi di atasnya langit yang ke-7, tahu-tahu di situ wa idzal hiya syajarah. Apa
berbeda. Kalau asin rasanya asin. Min ghairi asin. Maksudnya apa? Air yang dari sungai tersebut rasanya tidak berubah. Rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, dan warnanya pun tidak berubah. Maksudnya apa? Dia akan tetap seperti itu, kalaupun itu dikotori ya pakai benda-benda yang kotor. Tidak akan bisa. Wa anharu min labani. Dari cabang itu ada tadi sungai yang airnya tidak berubah sama sekali, jernih. Dan juga anharu, terdapat sungai-sungai min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada satu sungai yang sungainya itu terbuat dari susu. Wa anharu min khamrin, dan sungai yang terbuat dari khamr. Apa khamr? Arak atau anggur. Apa itu rasa anggur? Ini arak yang mewah. Kalau di zaman sekarang ya arak yang mewah, yang harganya mahal. Kalau tua kan murah kali. Goceng pun ada. Bukan begitu. Yang arak yang mewah. Biasanya kalau kita kenal arak, apa tahu wine ya. Yang harganya ratusan dolar, yang satu gelas itu bisa nggak bisa kita beli. Kalau di dunia haram, di dunia haram. Tapi ketika di akhirat tidak haram. Nah, kalau yang dikasih, ya, orang yang tidak pernah minum tua, tidak pernah minum wine ya, atau orang Eropa, nanti masuk surga akan meminumnya. Kenapa? Hukumnya berbeda. Kenapa hukumnya berbeda? Karena arak khamr di zaman sekarang memabukkan. Sedangkan khamr di akhirat, khamr di surga tidak memabukkan. Karena penghuni surga tidak akan pernah mabuk dan tidak akan pernah tidur atau hilang ingatannya. Tidak pernah. Nah, itu salah satu kenikmatan surga. Dia di surga nggak ada yang namanya ngantuk, adik ngantuk. Iya. Tak ada itu di surga. Orang ngantuk-ngantuk. Makanya orang kebanyakan ngantuk itu apakah kalau di surga atau enggak? Ada sih. Nggak ada yang namanya ngantuk. Nggak ada yang namanya capek. Nggak ada yang namanya bosan. Tak ada yang namanya tidur. Nggak ada itu. Makanya arak diperbolehkan karena tidak memabukkan, tidak sampai menghilangkan ingatan. Semua itu yang kita rasakan adalah kenikmatan. Makanya wa anharu min khamrin ladzatin lisyaribin, akan terasa lezat orang yang meminumnya. Wa anharu min asalin musaffa, keluar lagi dari cabang-cabang rantai pohon ini sungai-sungai yang terbuat min asal, dari madu, musaffa yang jernih. Musaffa, jadi ada sungai yang terbuat dari madu. Berarti segarnya bukan main, manisnya bukan main. Masya Allah. Yasiru rakib min dhilliha fi dhilliha sab'ina aman la yaqta'uha. Di pohon tersebut ada terdapat dhil, bayangan, atau ada daun-daunnya. Di daunnya itu, daun dari pohon tersebut itu tidak bisa ditempuh selama jarak tempuh 70 tahun. 70 tahun itu kalau untuk mencapai dari ujung pohon ke dari ujung daun ke daunnya yang lain, atau dari bayangannya pohon tersebut tidak akan sampai. Berarti pohonnya besar, sangat besar. Tidak akan sampai 70 tahun. Tak sampai juga. Wa idza nabi
Hajal. Jadi buah dari pohon tersebut seperti guci-guci yang sangat besar dari negara Hajar. Hajar itu satu kota yang dekat dari kota Madinah. Satu kota yang dekat dengan kota Madinah ada namanya kota Hajar, desa Hajar. Desa Hajar terkenal dengan guci-gucinya. Gucinya sangat indah dan bagus. Itu buahnya masuk kayak guci-guci tadi. Wa idza warabuha ka'adanil qiyalah. Warabuha daunnya berbentuk seperti telinga gajah. Bentuk dari pohon tersebut seperti telinga gajah. Takadu waraqatuha di hadhil ummah. Dikatakan ternyata hampir-hampir daunnya tadi itu sampai bisa menutupi seluruh umat ini. Jadi umat Rasulullah, satu umat kalau dikumpulkan itu daun dari Sidratul Muntaha bisa menutupi satu umat itu. Akhirnya al-waraqah min tudil khalaik. Bukan hanya satu umat, menurut riwayat yang lain, satu daun itu bisa menutupi seluruh makhluk hidup dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhirat, sampai kiamat. Itu bisa ditutupi semua. Ala kulli waraqatin minha malakun. Setiap satu daunnya terdapat malaikat fawasya Allah la yudramaniya. Warna dari daun-daun tersebut itu la yudramaniya. Tidak dapat kita ketahui warnanya itu apa. Kalau kita kenal di dunia ini ada warna biru, ada biru ini, apa warnanya? Abu gelap, yaitu abu gelas, abu kelompok. Ini apa? Itu biru dokter gitu kan. Dari warna-warna yang kalian kenal di dunia, ternyata nanti di daun yang ada di Sidratul Muntaha ada satu warna, ada banyak warna yang tidak dapat kita ketahui warnanya. Ini warna apa ini? Warna hijau atau warna apa? Falamma basya min amril ma basya tabayya. Akhir riwayat sampai dikatakan fama yastati'u ahadun ayyan hadaha min husniya. Tidak ada seorang pun yang dapat menggambarkan, yang dapat mensifati jam satu itu. Oh, itu apa jam komat ya? Jam komat. Jadi kita sampai jam 8 pas. Ayat atamin husniya. Tidak ada seorang pun yang dapat menggambarkan indahnya dari pohon tersebut. Biha farasun min dahabin. Di sekitaran pohon-pohon tersebut terdapat faras min dahabin. Faras itu kayak laron. Itu semacam serangga min dahabin yang terbuat dari emas. Wa fi asliha arba'atu anharin, dan di dalam akar pohon tadi itu kan banyak terdapat sungai-sungai yang kecil-kecil tadi. Ternyata dari sungai-sungai itu terdapat 4 sungai besar, 4 sungai pokok. Wa fi asliha, itu menurut riwayat yang lain ya. Ada 4 sungai besar, yaitu Nahrani Batinani wa Nahrani Dhahirani. Ada 1 sungai, ada 2 sungai arahnya keluar, ada 2 sungai arahnya masuk ke dalam. Jadi ada 1 pohon, 2 sungai ini mengalir keluar, ya, dan 2 sungai lagi dari keluar masuk ke dalam. Dikatakan wa amma dhahirani fadil wal furat. Nah, ini yang dikatakan. Sedangkan ada air sungai yang dari luar, ya, yang dari luar masuk ke dalam, itu adalah dikatakan sungainya namanya Sungai Nil dan Sungai Furat. Furat di negara mana? Sungai Nil itu termasuk sungai terpanjang di dunia. Sungai Nil yang dikenali itu ternyata sungai yang masuk surga. Makanya dikatakan sungainya adalah sungai surga.
Di dalam riwayat yang lain, yaitu menurut Imam Abu Yusuf Ash-Shami, bahwa di dalam akar pohon tadi terdapat satu mata air, yang mana mata air tadi bernama Salsabil. Nah, kalau kalian pas ketemu anak namanya Salsabil atau Salsabila, dan itu terambil dari satu nama mata air yang ada di Sidratil Muntaha. Yang satu fi minha nahron ya'aduma kautsar, salah satunya di situ mengalir, yang satu dari satu mata air ini, ada satu mata air, dia membelah menjadi dua sungai. Nah, yang menurut riwayat Imam Abu Yusuf Ash-Shami, ya, ada satu mata air. Mata air ini ternyata membuahkan dua sungai, mengalir ke dua sungai. Sungai yang pertama dikatakan sungai Al-Kautsar. Nah, ini namanya. Dikatakan sungai Al-Kautsar. Yang itu anjada. Sungai itu sangat gemuruh. Nah, kalau kalian dengar sungai yang biasanya di pegunungan itu kepericik gitu, apa? Bukan yang apa itu, bukan sungai yang menghanyutkan, bukan begitu. Tapi sungai yang di situ kalau ada kerikil pericik, yang mana lah itu sebenarnya. Ya tahu aja karena saking banyaknya air tersebut. Ini tulisan alaihi ya. Wa alaihi tuyurun khudrun an'amu ini. Di situ ada satu burung yang berwarna hijau, yang mana burung tersebut an'amu khairin, paling enaknya burung. Ra'a fi amiyatu zahab wal fiddah tajri ala raqra ila yakut wal bazmur. Di situ ada satu burung yang sangat enak kalau dimakan. Kalau ada tubayatan minallah, warnanya lebih putih daripada suka. Atau lebih dari kalma fasyarif fajidahu ahla min al-asal wa ashadu rihan min al-miski. Yang mana airnya itu kalau diminum sangat menyegarkan, lebih manis daripada madu dan lebih harum daripada minyak misi. Lebih harum daripada minyak misi. Berarti sangat enak sekali. Itu gambarannya begitu. Bukan berarti kalau kita mencium minuman bau minyak wangi terus muntah, bukan begitu gambarannya. Ini bukan kita bandingkan yang ada di surga, tidak. Tapi harumnya seperti harumnya minyak misi. Minyak misi yang sangat ori, yang bau dan indah itu bisa kalian pakai sekarang di sini. Kalian pakai itu 100 meter bisa kecium. Kalian pakai di sini, kalau yang betul-betul bagus minyak misi, minyak kasturi itu kalian pakai di sini 100 meter itu kecium pokoknya. Kalau ketek kalian, nah itu 100 meter ya kecium. Enggak. Nah itu minyaknya sangat harum juga. Nah begitu juga adalah gambaran dari sungai yang ada di surga. Faqala Jibril hadza wan-nar alladhi halaka bi rabbi wan-nar al-akhiratu rahmah. Itulah gambaran sungai yang ada di surga yang sangat indah. Supaya gambaran dari semua ulama tadi adalah gambaran tentang kenikmatan surga yang tidak bisa kita bayangkan di dunia. Intinya keindahannya akan kita rasakan besok kalau kalian sendiri yang masuk ke dalam surga. Akan tahu kalian apa ini di surga ini indah sekali. Tidak seperti yang aku bayangkan. Nah, pokoknya seperti itu. Makanya gambarannya masih misteri. Nah, sedikit lagi. Cuma apa ada dosa, cuma ala hatta dakhala ala jannah. Begitulah gambarannya. Memang dikatakan orang yang sebelum masuk ke dalam surga, ya dikatakan sebelum orang masuk ke dalam surga dari penghuni neraka itu akan masuk ke telaga Al-Kautsar. Jadi kalau yang pernah berdomisili di neraka, ya kemudian diambil, dari neraka diambil, mau dimasukkan ke dalam surga. Sebelum masuk surga dimandikan dulu. Dimandikan di mana? Di telaga Al-Kautsar. Hatta
pernah dia dengar, tidak pernah dia lihat, dan tidak pernah dia bayangkan. Itulah keindahan surga. Di pintu surga tersebut, para ada yang maktuban, di pintu surga tersebut tertulis satu tulisan. Ini di pertemuan sebelumnya udah Ustaz singgung. Nah, ini maksudnya. Di pintu surga tersebut ada tertulis as-sadaqah bi asyri amsalha. Sedekah itu akan mendapatkan ganjaran 10 kali lipat. As-sadaqah bi asyri amsalha wal qardu bi thamaniyata asyar. Sedangkan meminjamkan wal qardu bi thamaniyata asyar. Sedangkan meminjamkan apapun itu dilipat gandakan sebanyak 18. Orang sedekah dilipatkan sebanyak 10. Tapi orang yang mau meminjamkan, ya, orang yang meminjamkan apapun atau mengutang, gitu kan? Hukumnya orang yang memberi utangan atau hukumnya orang yang memberikan pinjaman, maka mendapatkan pahala oleh Allah SWT, dilipatkan ganjarannya sebanyak 18 kali. Baru faqala ya Jibril ma bil qardi afdal min as-sadaqah. Baru dikatakan, wahai Jibril, kenapa pahala meminjamkan lebih utama daripada sedekah? Apa jawab malaikat Jibril? Di anna sa'il yas'al wa indahu syai'un wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajah. Sedangkan orang yang meminta, ya, orang itu yang sedekah. Kalau kita bersedekah kepada orang dan orang itu mendapatkan sedekah, ada kemungkinan di rumah dia masih ada harta bendanya. Kalian sedekah sama orang itu barangkali masih ada harta bendanya di rumah. Sedangkan wal mustaqidu, dan orang yang meminjam, la yastaqidu illa min hajah. Orang itu tidak akan pernah meminjam kecuali karena kebutuhan. Kecuali karena kebutuhan baru dia mau meminjam. Kalau tak butuh karena pinjam. Itulah karenanya ditulis di pintu surga as-sadaqah bi asyri amsalha wal qardu bi thamaniyata asyar. Sedekah dilipat gandakan pahalanya sebanyak 10 dan meminjamkan dilipat gandakan sebanyak 18 kali. Masallah kita biar bi anwari min laban. Allahu a'lam. Kurang lebihnya itu yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.